Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, ketemu lagi dengan saya Hajam di sesi pembelajaran kali ini. Baik, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai apa itu copywriting. Jadi kalau kita bicara mengenai copywriting, di sini tentunya pasti akan bersentuhan dengan yang namanya digital marketing. Oke, copywriting kita ketahui bahwa adalah salah satu unsur pemasaran yang paling sedikit peminatnya, namun paling banyak mendapatkan perhatian. Tapi copywriting inilah yang justru memiliki pengaruh yang paling besar pada tingkat keberhasilan suatu bisnis yang kita jalankan. Bila Sobat pembelajar berniat untuk mengembangkan usaha, maka copywriting adalah suatu kewajiban yang harus Anda lakukan. Copywriting ini bahkan memiliki peranan yang penting di dalam bidang content writing itu sendiri. Oke, kalau kita lihat di sini kita akan mempelajari mengenai apa itu pengertian, tujuan, dan strategi dari copywriting itu sendiri. Oke, baik ya semuanya. Baik, di sini kita akan berbicara lebih lanjut ya. Kita bisa lihat selanjutnya yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari copywriting itu sendiri kalau kita lihat dari pembahasan dari Frank Jeffkins mengatakan bahwa copywriting ini adalah tulisan karya copywriter dalam bentuk sebuah karangan untuk membuat sebuah iklan yang menarik. Jadi sebuah karangan, tetapi tujuannya adalah agar berbentuk iklan yang menarik tentunya untuk konsumen. Selanjutnya, copywriting ini adalah tulisan dengan gaya dan pendekatan yang dihasilkan dengan cara kerja keras, kerja cerdas, melalui perencanaan dan kerjasama dengan klien, staf legal, akun eksekutif, lembaga penelitian, dan direktur seni. Sehingga dapat kita katakan bahwa copywriting adalah naskah iklan yang menggabungkan kerja intelektual dan seni agar pesan penjualan terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menarik benang merah dari copywriting itu sendiri. Jadi yang pertama adalah copywriting selalu mengarah pada kegiatan beriklan atau promosi. Dan berikutnya, copywriting identik dengan kemampuan membuat dan menghasilkan tulisan atau teks untuk kepentingan beriklan. Ketiga, posisi copywriting sangat penting dalam proses eksekusi sebuah karya iklan. Karena di dalam teks ada gambaran mengenai bentuk, arahan, dan target yang akan dicapai. Bentuk copywriting berupa naskah yang merupakan perpaduan gaya bahasa faktual dengan imajinasi, di mana dapat dibedakan dengan aneka jenis tulisan lainnya. Pemahaman copywriting di kalangan masyarakat umumnya cenderung dilihat dari aspek emosional saja, di mana bisa menarik konsumen untuk membeli. Sementara aspek rasional sering menjadi nomor 2 di benak para masyarakat. Calon konsumen mudah dibuai oleh kata-kata yang menenteramkan dari sebuah copywriting. Jadi perlu dicatat bahwa copywriting ini memiliki daya pengaruh begitu kuat, bahkan sejenak bisa menghipnotis dalam tanda kutip orang untuk tidak menggunakan rasionalnya seperti itu. Baik, selanjutnya kita bicara mengenai yang lain dari copywriting itu sendiri. Jadi copywriting memang ada terasa namun sering tidak disadari. Misalnya ketika kita berdiri di depan sebuah pertokoan terpampang tulisan diskon 50%, promosi akhir tahun nih, atau big sale, buy one get one free, bikin good, bikin mood balik lagi, karena hidup penuh banyak rasa. Jadi dan lain-lain. Biasanya kita menemukan tulisan-tulisan tersebut ya di dalam sebuah iklan yang sering kita jumpai di sekitar kita.
Nah, bisa kita lihat kalau kita lihat contohnya ini berbagai dari produk-produk yang biasa sobat-sobat lihat ya melalui media, apakah media elektronik ataupun media sosial atau media online ya, seringkali kalian melihat iklan-iklan yang berada di sela-sela pemberitaan yang disampaikan pada media tersebut. Nah, jadi karena itulah copywriting itu memiliki kekuatan narasi, teks atau diksi dari sebuah iklan sehingga membuat banyak orang untuk terpengaruh berbuat seperti yang dikehendaki pesan iklan tersebut. Jadi bisa dilihat situ apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro, ya. Atau misalkan ada promosi buy one get one free, atau misalkan ada big sales ya, misalkan 11-11 seperti itu yang bisa kalian lihat ya. Oke. Jadi selanjutnya adalah kita bicara mengenai copywriting. Jadi dalam ini adalah merupakan bentuk komunikasi untuk memotivasi, mempromosikan produk dan jasa kepada halayak, mempengaruhi dan memenangkan pendapat publik untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. Jadi ingat lagi dalam copywriting ini harus ada tujuan memotivasi, mempromosikan, mempengaruhi, dan memenangkan. Ya. Oke, kita bisa lihat contoh slogan dari berbagai produk minuman ya. Kita bisa lihat contohnya di sini, misalkan Pocari Sweat biasanya kembalikan ionmu, atau you see 100,000 healthy inside, fresh outside. Atau promosi dari slogan Energen, nutrisi setiap hari. Atau Mizon, bantu semangat, oke lagi. Teh kotak, misalkan persembahan dari alam. Atau yang paling sering Anda dapatkan ya, teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Oke. Next kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi kalau menurut pakar periklanan Franz Jeffkins secara spesifik memberikan batasan bahwa penulisan copywriting ini berkaitan erat dengan keahlian khusus. Yang mana nih? Yang pertama adalah kreativitas untuk menarik perhatian. Berikutnya kreativitas untuk memenangkan perhatian. Berikutnya, kreativitas untuk membangkitkan minat yang berlanjut pada tindakan konsumen. Dan berikutnya, kreativitas untuk pemilihan dan penggunaan media yang paling efektif dari sisi biaya tentunya. Jadi kalau kita bicara mengenai copywriting, tentunya kita akan memilih media yang mana merupakan sangat efektif dan efisien dari sisi pembiayaan terutama seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa iklan ini nantinya akan menjadi sebuah tanggung jawab dalam proses penjualan dan pemasaran. Bentuknya itu bisa berupa tulisan, gambar, film, atau gabungan unsur-unsur tersebut. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Oke, bisa dikatakan bahwa jika copywriting ini adalah merupakan suatu jalinan interaksi di antara 4 sisi periklanan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat mulai dari pemasang iklan, biro iklan, pemilik media, dan konsumen ini memiliki keterkaitan atau interaksi dalam copywriting itu sendiri. Jadi memang sangat penting. Jadi kalau misalkan kita sebagai digital marketer ataupun kita punya platform usaha di dunia marketing online, tentunya copywriting ini bisa menjadi salah satu ya, faktor yang menentukan keberhasilan dari promosi yang kita lakukan. Jadi sehingga ujung-ujungnya konsumen akan mengetahui dan memutuskan untuk membeli produk ataupun jasa yang kita jual seperti itu. Oke, selanjutnya tujuan utama dari copywriting itu sendiri. Jadi kalau kita lihat tujuan utamanya, yang pertama adalah membentuk perilaku pembeli.
Jadi kalau kita lihat di sini dia mau membonding bagaimana behavior dari seorang customer ya. Jadi kalau kita lihat karena copywriting itu adalah materi teks periklanan yang mempunyai andil dalam penciptaan karya iklan serta kaya akan pesan-pesan penjualan. Jadi kalau kita lihat dengan adanya ini maka akan membentuk perilaku pembeli. Jadi kalau misalkan dia mau minum tadi habis makan dia mau minum teh botol sosro karena apapun makanannya minumnya teh botol sosro seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah ingin tujuannya adalah menyampaikan atau mengungkapkan segala hal yang tersirat sekaligus yang tersurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan sehingga terpenuhinya pesan penjualan. Jadi ingat dalam konteks pembuatan copywriting ini tujuan utamanya ada untuk membentuk perilaku pembeli, yang kedua untuk mengungkapkan atau menyampaikan informasi baik yang tersirat maupun yang tersurat dari suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan. Oke, copywriting itu dituntut untuk mampu menggugah, menarik, mengidentifikasi, menggalang kebersamaan dan mengkomunikasikan pesan dengan nilai komparatif kepada halayak. Ya, jadi kalau kita lihat struktur bagian kata dalam copywriting ini harus ada unsur menggugah, persuasif ya, membujuk ya, terus bertenaga gerak, terus memiliki penyelesaian akhir dalam proses struktur bagian kata dalam copywriting itu sendiri. Oke, yang pertama menggugah. Menggugah di sini adalah mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi, dan memberikan perhatian informatif. Berikutnya, kata-katanya harus jelas, tidak ada ambigu, rinci, komunikatif, dan tidak bertele-tele. Yang kedua adalah persuasif, ya, membujuk. Jadi kalau dikatakan membujuk, tentunya adalah kalimatnya itu harus betul-betul membuat konsumen itu merasa nyaman, senang, dan juga tentram damai seperti itu. Sehingga nanti ujung-ujungnya akan tertarik. Jadi ada rasa interest terhadap produk ataupun jasa yang nanti ditawarkan seperti itu. Kemudian bertenaga gerak. Bertenaga gerak di sini maksudnya adalah komposisi kata-katanya itu membimbing konsumen untuk menghargai waktu selama masa penawaran dan masa promosi berlangsung. Jadi kalau kita bisa lihat, kita lihat misalkan ada big sale. Jadi kalau misalkan tadi 11 jadi bulan 11 tanggal 11 ada big sale, maka itu konsumen itu akan merasa bahwa ini saya harus segera beli nih ya. Karena waktunya ini hanya di waktu tertentu saja. Jadi selama masa promosi itu berlangsung seperti itu. Nah, berikutnya adalah memiliki penyelesaian akhir. Jadi kalau dikatakan penyelesaian akhir, tentunya kata-kata yang disusun harus membantu konsumen agar bisa mendapatkan barang dan jasa secepatnya dan semudah mungkin. Jadi biasanya nanti kalau kita lihat promosi-promosi yang kita lihat itu biasanya kan konsumen itu dipermudah ya untuk dapatkan barangnya atau jasa. Misalkan nanti ditawarkan ada gratis ongkir misalkan ya. Jadi akan memudahkan konsumen untuk mendapatkan barangnya secepat mungkin. Apalagi kalau misalkan produk yang ditawarkan itu menawarkan bahwa barang bisa tiba 1 kali 24 jam misalkan seperti itu. Oke, catatan penting adalah mengenai copywriting ini. Copywriting ini adalah karya seorang copywriter yang berdiri sederajat dengan jajaran tim kreatif bersama art director dan desainer. Jadi perlu dikatakan bahwa copywriter ini memiliki jabatan ataupun tugas yang diemban itu sangat tinggi ya di dalam suatu
perusahaan atau company. Kenapa? Karena disejajarkan dengan art director dan desainer ataupun tim kreatif dari perusahaan tersebut. Jadi copywriter ini betul-betul bisa dikatakan bahwa faktor penting di dalam perusahaan. Jadi objek dari copywriting itu kalau tadi kita lihat bahwa adalah mengolah data dan menggunakan strategi kreatif periklanan yang mengacu pada hakikat produk atau jasa yang dikehendaki, yang hendak diiklankan, seperti itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa copywriter itu enggak asal dia buat sebuah kata aja, tapi juga berdasarkan dari analisis data dari suatu produk ataupun jasa yang akan dibuatkan sebuah copywriting, sebuah tulisan ataupun slogan tadinya. Sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan penjualan perusahaan tersebut. Oke, rumus dalam copywriting. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama adalah, di sini ada beberapa ya rumus dalam copywriting. Ini yang pertama. Yang pertama adalah kata-kata yang digunakan itu harus bersifat menyegarkan. Contoh, gantilah kata modern dengan menjadi kekinian. Kenapa? Karena lebih segar, lebih enak, ringan didengar oleh konsumen. Atau misalkan kita ganti kata diskon 50%, ini menjadi buy one get one free. Biasanya orang lebih tertarik. Kenapa? Karena kalau misalkan diskon 50%, dia itu akan ngitung tuh. Jadi secara rasionalnya, konsumen pasti akan menghitung, oh harganya sekian kalau beli satu. Tapi kalau kita misalkan katakan di sini adalah buy one get one free, otomatis konsumen akan mendapatkan bahwa kita akan dapat dua barang yang kita akan beli. Atau misalkan ganti kata beli dengan kata miliki, kata murah dengan kata terjangkau, atau kata potongan harga dengan penawaran spesial atau special offering, seperti itu. Nah, yang kedua dalam rumus copywriting ini adalah kata-kata yang digunakan haruslah menarik perhatian. Contoh, penawaran spesial sampai 50% terbaik di kelasnya, segera miliki sekarang juga. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat daripada potongan harga mending penawaran spesial. Kenapa? Karena kalau penawaran spesial biasanya orang itu merasa diistimewakan gitu. Kalau cuma potongan harga berarti kan tidak ada yang spesial seperti itu. Jadi betul-betul suatu copywriting ini seperti kayak magic word ya. Jadi kata-kata ajaib yang bisa langsung menghipnotis yang seperti tadi dijelaskan sebelumnya. Oke, baik. Di sini kita lihat lagi rumus dari copywriting berikutnya. Jadi kalau yang berikutnya di sini adalah kata-kata yang digunakan harus membangun image positif. Contoh, eksekutif itu akan memberikan kesan elegan dan percaya diri bagi customer ya. Atau misalkan sudah saatnya Anda beralih menggunakan. Jadi konsumen di sini diajak bahwasanya kalau pakai barang yang ini, alat ini mungkin sudah tidak zaman, ayo segera pakai ini. Misalkan handphone merek X dengan tipe sekian, tipe A misalkan, disuruh beralih ke tipe B. Kenapa? Karena mungkin memorinya lebih besar ataupun yang lainnya seperti itu. Atau saatnya Anda merasakan kenyamanan dari produk, bla 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 bla, ya. Seperti itu. Jadi dalam membuat copywriting tadi ini harus membangun image yang positif. Tidak boleh ada kata negatif dalam membuat suatu copywriting. Ya, kalimat negatif ya atau kata-kata negatif. 4 adalah kata-kata yang digunakan harus efektif dan efisien. Contohnya, apapun makannya, minumnya, teh, botol, sosro. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ini produk dari Penggadean ya. Have a break, have a KitKat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini umumnya sebuah copywriting itu tidak terlalu panjang kalimatnya. Jadi seorang copywriting yang baik dalam menyusun sebuah kata itu haruslah sangat simpel tetapi tertanam di benak konsumen. Jadi dia akan membentuk suatu positioning seperti itu.
itu. Kalau kita lihat ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat makna kedalaman copywriting itu sendiri. Secara psikologis, kedalaman makna copywriting adalah sisi inner, ya. Kalau dikatakan inner berarti dari dalam ya. Penggunaan kata ataupun bahasa yang dibaca atau disampaikan oleh pengirim. Kedalaman makna copywriting tercipta jika dalam penyusunannya menggunakan strategi kreatif atau pendekatan berpikir yang membantu dalam penyusunan naskah suatu iklan. Oke, ya. Kita lihat berikutnya, strategi. Nah, strategi kreatif ini perlu disusun dalam copywriting untuk menjawab, misalkan, jadi ada 3 bagian strategi utama nih. Jadi kalau kita menyusun suatu informasi, ya memberikan informasi sebaiknya memenuhi 3 unsur, yaitu what, to whom, and how. Jadi apa yang hendak ingin disampaikan, kepada siapa pesan penjual akan ditujukan, atau bagaimana cara dan penjabaran pesan penjualan, ya. Jadi harus ada ketiga unsur ini, what, to whom, dan how, agar dapat mengetahui jawaban what, to whom, how, maka perlu dilakukan yang namanya collect data, pengumpulan data, terus penalaran, dianalisa, dan tentunya nanti jadinya kita melakukan making decision atau pengambilan keputusan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang next ya. Contohnya nih, contoh ya. Promo produk sepatu dengan merek X. Nah, kita lihat di sini what-nya adalah apa produk baru? Ada produk baru dengan berbagai keunggulan bernama sepatu X. Itu what-nya. Yang kedua, to whom-nya kepada siapa? Kepada anak-anak muda yang funky dan ingin bergaya ya. Jadi what-nya tadi itu ada produk ya. Kemudian to whom-nya ini kepada siapa? Kepada anak-anak muda. Terus how-nya dengan bahasa gaul, trendy, dan dikemas dengan tatanan yang meriah. Dan akhirnya bisa kita lihat seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kita buat suatu karya iklan, biasanya dibuat simpel. Misalkan katanya gini. Kita buat redaksi. Hey sobat muda, kalau kamu mau tampil trendy, pakai dong sepatu A. Warna dan modelnya bikin teman-teman kamu melotot iri. Harganya oke punya. Modelnya banyak tuh. Mau buat nyantai, buat harian, sampai ke pesta. Apa mau sobat-sobat dekatmu ngatain kamu ketinggalan zaman? Ayo, mumpung lagi promosi nih. Datang aja ke Jalan Liberty 21 sekarang juga. Jadi kalau kita buat tadi ya, redaksinya itu kan enak tuh ya. Enak karena kan singkat, tidak terlalu panjang. Karena kita memperhatikan juga durasi waktu. Jangan sampai orang itu bacanya terlalu panjang sehingga nanti akan ditinggalkan oleh calon konsumen kita yang akan tentunya sebenarnya pengen tahu informasi terkait produk yang ditawarkan, dalam hal ini sepatu merek X. Oke. Contoh lainnya kita bisa lihat dari produk dari minuman Yakult. Apa itu Yakult? Yakult adalah produk minuman kesehatan. Kepada siapa Yakult menjualnya? Kepada semua kalangan. Bagaimana Yakult memberikan informasi? Yaitu bahasanya informatif yang terdapat dalam kemasan ataupun botol minuman Yakult. Oke, sekarang kita lihat kandungan manfaat dari minuman dan cara produksi yang tertulis dalam kemasan akan memunculkan keyakinan konsumen untuk melakukan pembelian. Contohnya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ya, ini bahasa
bahasa slogannya ini simple tetapi mengena di benak konsumen. Jadi kalau misalkan ususmu nggak mau bermasalah, kamu nggak mau dapat penyakit pencernaan, maka kamu harus minum Yakult, gitu ya. Jadi ini bahasa iklan ini sekedar contoh dari suatu copywriting, tetapi ini betul-betul tertanam di benak konsumen ya, seperti itu. Oke, di sesi terakhir ini ada pertanyaan nih, nanti bisa dijawab sendiri di kolom komentar. Ya. Lebih efektif mana nih antara kekuatan kata atau kalimat dalam bentuk sebuah copywriting mengenai sebuah produk ataupun jasa dibandingkan dengan power yang dimiliki oleh seorang influencer. Karena kita ketahui bahwa ini sama-sama nih, sama-sama memiliki kemampuan untuk persuasif, membujuk. Nah, menurut sobat pembelajar, kira-kira yang paling efektif yang mana nih? Apakah copywriting atau influencer ya? Nanti bisa saling dibuat pendapat ya, dibuatkan pendapat di kolom komentar dan bisa nanti dibahas bersama oleh sobat pembelajar. Oke, saya pikir kita sudah berakhir di sesi kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam pengetahuan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.